Yo, what is up teman-teman? Balik lagi bersama saya dengan Bang Korea dalam segmen ada apa ya? Hari ini kita mau membahas tentang UMR Korea. Tanggal 14 Juli kemarin, pemerintah Korea Selatan baru aja menetapkan UMR baru untuk tahun depan. Bukannya orang-orang pada seneng, tapi malah ngedebat. Banyak pekerja bilang kenaikannya masih kurang. Ya pastinya lah ya. Dan sementara banyak pemilik usaha kecil bilang kalau UMR terus naik, kita malah nggak sanggup gaji orang lagi. Jadi sebenarnya naiknya UMR itu benar-benar membantu pekerja atau justru bisa bikin lapangan kerja makin sedikit. Nah, beberapa hari yang lalu, Komisi Upah Minimum Korea akhirnya menetapkan upah minimum untuk tahun 2027. Mulai 1 Januari tahun depan, 2027, UMR di Korea akan naik menjadi 10.700 won per jam. Naik sekitar 380 won atau 3,7% dibanding tahun sebelumnya yang sebesar 10.320 won. Nah, inilah ada informasi tahun dan upah minimum per jam dan naik nominalnya dan persentase kenaikannya. Jadi kita bisa lihat dari tahun 2018, which was 7.530 won, sekarang 10.700 won. Nah, tapi 2018 ke 2019, buset, naiknya banyak juga. 1.060 won, which is 16,4%. Tapi dengan berjalannya waktu, kenaikan persentasenya mulai mengecil ya, drastis mengecil. Sampai 2%, 1%, dan sekarang mulai naik lagi, sampai 3,7% ya. Nah, setara gaji bulanan untuk tahun 2027, ini based on perhitungan resmi Korea ya, yang kerjanya 209 jam per bulan, itu 2,236 juta won. Jadi 27,2 juta rupiah. Dan dibandingkan tahun ini, jumlah itu naik sebesar 79.000 won per bulan. Which is tahun ini 2,15 juta won, kalau dirupiahkan 26,2 juta rupiah. Kalau cuma lihat angkanya mungkin banyak orang bakal lihat, lah cuma naik segitu doang gitu ya. Tapi ternyata angka 380 won ini justru bikin orang marah. Buat yang belum familiar, upah minimum adalah jumlah paling rendah yang secara hukum boleh dibayarkan perusahaan kepada pekerjanya. Jadi misalnya sayang, kalau kerja di Pizza Hut gitu ya. Nah, per jam kamu bakal dibayar itulah ya, minimum harus dibayar segitu gitu ya. Itu yang kita panggil UMR. Nah, di Indonesia juga harusnya begitu ya. Jadi perusahaan nggak boleh seenaknya menggaji pegawai di bawah angka tersebut, kecuali dalam beberapa kondisi khusus yang memang sudah diatur dalam undang-undang. Kalau perusahaan tetap membayar di bawah upah minimum tanpa dasar hukum yang sah, pekerja bisa melapor ke pengawas ketenagakerjaan. This is in Korea. Kalau di Indonesia gue kurang tahu gimana. Nah, kalau udah dilapor, apa yang akan terjadi? Perusahaan bisa dikenakan hukuman pidana, mulai dari denda sampai di penjara. Atau mungkin awal-awalnya bakal dikena suspend kali ya. Jadi nggak bisa kelola bisnisnya untuk berapa minggu gitu. Nah, di Korea proses penentuan upah minimum sudah diatur dalam Undang-Undang Upah Minimum. Setiap tahun Menteri Ketenagakerjaan wajib minta komisi upah minimum. Jadi ada komisinya, namanya Komisi Upah Minimum. Jadi menterinya akan minta komisi ini mulai membahas ya, paling lambat akhir Maret. Jadi gimana nih? Tahun depan kita bakal set UMR berapa gitu ya. Nah, terus hasil akhirnya harus diumumkan paling lambat tanggal 5 Agustus. Bulan ke-8 gitu ya. Dan mulai berlaku pada tanggal 1 Januari tahun berikutnya. Jadi prosesnya memang sudah punya jadwal yang jelas setiap tahun. Di Indonesia by the way ada nggak ya seperti ini? Kalau ada boleh kasih tahu di kolom komentar. Nah, by the way komisi ini terdiri dari 27 orang. Kenapa 27? 9 orang mewakili pekerja, 9 orang mewakili pengusaha, dan 9 orang lagi mewakili kepentingan publik yang direkomendasikan pemerintah. Mereka juga nggak boleh asal tentuin angka ya, bukan sembarangan oke, menurut gue harus 12.000 tahun depan gitu, nggak bisa. Nah, ini mereka harus mempertimbangkan banyak hal, of course. Misalnya biaya hidup pekerja, rata-rata upah untuk pekerjaan yang sejenis, produktivitas tenaga kerja, sampai kondisi ekonomi secara keseluruhan. So overall harus dilihat semua. Dan keputusan akhirnya secara teori harus cari titik tengah antara kebutuhan pekerja dan kemampuan dunia usaha. And then proses penentuan upah minimum tahun ini berlangsung cukup panjang. Selama proses nego-negoan, kedua belah pihak, which is pengusaha dan pekerja, terus revisi angka yang mereka ajuin. Di awal perbedaannya sangat jauh. Pihak pekerja sempat minta 12.000 won per jam. Ya, yang tadinya dari 10.320 won ya, minta dinaikin ke 12.000 won. Wow. Sementara pihak pengusaha berharap upah minimum dibekukan, alias nggak naik sama sekali di 10.300 won. Dan setelah berkali-kali nego, jaraknya mulai mengecil. Dan di putaran terakhir, pihak pekerja mengusulkan 10.730 won. Sedangkan pihak pengusaha mengusulkan 10.700 won. Selisihnya tinggal 30 won saja. Dan karena tetap nggak mencapai kesepakatan, akhirnya dilakukan pemungutan suara.
voting gitu ya. Hasilnya usulan 10.700 won mendapat suara lebih banyak dan resmi menjadi upah minimum tahun 2027. Kalau kita lihat angka akhirnya tuh malah lebih dekat ke usulan para pengusaha. Tapi para pengusaha ini tetap kecewa sama hasilnya. Why? Jadi menurut mereka masalahnya bukan cuma kenaikan 380 won tadi. Masalahnya adalah total biaya keseluruhan mempekerjakan seseorang. Nah, biar kita lebih gampang ngerti, gue bawa satu cerita. Ada salah satu cerita yang cukup banyak dibahas ya di media Korea. Nah, ini dari pemilik kafe di Uijeongbu, which is di bagian utara di Seoul. Sebelum pandemi, dia punya 3 pegawai part-time. Tapi sejak COVID, ini pastinya penjualannya turun ya. Turun drastis. Di tahun 2020, dia ngerasa biaya tenaga kerja tuh udah terlalu berat. Jadi akhirnya semua pegawainya dilepas. Dia jalanin seluruh kafenya sendirian. 11 jam sehari, 7 hari seminggu. Dia sendiri yang terima pesanan, sendiri yang bikin kopi, sendiri yang bersihin toko. Dan menurut dia sendiri ada hari ketika omsetnya bahkan nggak mencapai 100.000 won. Wow, 100.000 won adalah mungkin 1,1 juta rupiah kali ya. Dan dia bilang mempekerjakan satu pegawai aja sekarang udah menjadi keputusan yang sangat berat. Nah, ini yang mungkin banyak orang Indonesia belum tahu ya. Di Korea, kalau ada pegawai udah penuhin syarat tertentu, misalnya udah kerja minim 15 jam dalam seminggu gitu ya, perusahaan juga wajib harus kasih weekly holiday allowance. Pekerja tetap dapat bayaran untuk hari libur mingguannya sesuai aturan yang berlaku. Belum lagi ada kewajiban lain seperti asuransi, ya, asuransi ketenagakerjaan, pesangon ketika syaratnya terpenuhi, dan biaya-biaya lain yang ikut naik ketika upah minimum naik. Jadi banyak pemilik usaha kecil pada bilang kenaikan upah minimum 3,7% ini sebenarnya lebih berat kalau dihitung sebagai total biaya mempekerjakan seseorang. Menurut perhitungan yang dikutip media Korea ya, setelah dihitung-hitung berbagai komponen, ya biaya efektif per jam itu sebenarnya bisa mencapai sekitar 12.840 won dengan total biaya tenaga kerja bulanan sekitar 2,24 juta won, which is 27 juta rupiah. Nah, walaupun begitu, aturan upah minimum di Korea juga punya beberapa pengecualian. Misalnya, selama masa probation atau masa percobaan kerja 3 bulan pertama, dalam kondisi tertentu perusahaan boleh membayar sekitar 90% dari upah minimum. Di Indonesia setahu gue ada juga yang nerapin sistem seperti ini, tapi kayaknya kebanyakan nggak sampai 90% kali ya. Nah, beberapa jenis pekerjaan tertentu juga punya aturan yang berbeda sesuai ketentuan pemerintah. Jadi sebenarnya sistem upah minimum di Korea cukup kompleks dan nggak selalu satu angka berlaku persis sama untuk semua kondisi gitu ya. Nah, perasaan terbebani ini ternyata bukan cuma dirasakan 1 atau 2 orang. Federasi Usaha Mikro Korea melakukan survei ke 700 pemilik usaha kecil. Hasilnya sekitar 87% mengatakan upah minimum saat ini aja sudah terasa berat banget. Ada juga pemilik restoran Korea yang di Seoul bilang tahun ini terpaksa ngurangin jumlah pegawainya secara drastis karena biaya tenaga kerja terus naik. So, dari sudut pandang para pengusaha, setiap kenaikan upah bukan cuma soal naikin gaji, tapi juga soal apakah mereka masih mampu mempertahankan jumlah pegawai yang sama. And of course, para pekerja juga punya alasan yang sama kuatnya ya. Biaya hidup di Korea terus naik, harga makanan naik, transportasi naik, sewa rumah naik. Kalau upah minimum nggak ikut naik, daya beli mereka juga bakal makin turun. Makanya sejak awal pihak pekerja minta kenaikan yang jauh lebih tinggi. Walaupun pada akhirnya mereka udah turunin tuntutannya selama proses nego-nego, usulan mereka tetap tidak terpilih. Jadi kalau dilihat dari sisi pekerja, mereka juga merasa kenaikan 3,7% itu bukan angka yang besar gitu loh. Apalagi kalau dibandingin dengan kenaikan biaya hidup beberapa tahun terakhir. Yang menarik setelah angka 10.700 won resmi diumumin, wah debat ini di Korea ternyata nggak berhenti di situ doang. Justru sekarang banyak orang mulai mempertanyakan sistem penentuan upah minimum itu sendiri. Why? Karena setiap tahun polanya hampir selalu sama. Pihak pekerja minta kenaikan yang lebih tinggi, pihak pengusaha minta kenaikan sekecil mungkin, or even nggak naik sama sekali. And then pada akhirnya mereka seringkali tetap nggak mencapai kesepakatan. Dan karena itu keputusan akhirnya ditentukan lewat pemungutan suara. Nah, kelompok-kelompok bisnis di Korea sebenarnya bukan cuma keberatan soal angka 10.700 won tadi. Mereka juga ngusulin beberapa perubahan terhadap sistem yang sekarang. Salah satunya adalah supaya upah minimum nggak harus ditentuin setiap tahun. Jadi nggak digantikan setiap tahun. Karena menurut mereka kalau kondisinya lagi sulit seperti sekarang kan ekonominya lagi susah ya. Karena ada peperangan lah apalah.
apa gitu ya. Perubahan setiap tahun bikin pelaku usaha susah menyusun rencana bisnis untuk jangka panjang. Dan selain itu mereka juga kembali usulin sesuatu, yaitu upah minimum yang berbeda untuk setiap industri. Nah, oke. Logikanya simple. Kemampuan perusahaan teknologi besar pastinya berbeda ya dengan restoran kecil, hotel keluarga, convenience store, atau warung kopi. Kalau semuanya pakai angka minimum yang sama, menurut mereka sektor-sektor yang margin keuntungannya kecil akan jauh lebih terbebani. Tapi usulan ini kembali tidak diterima dalam keputusan kali ini. Artinya, untuk saat ini, Korea masih menggunakan satu angka upah minimum nasional yang berlaku secara umum. Tapi kalau dipikir-pikir, kalau ini dijalanin ya, kayaknya bakal ada semacam kasta nggak sih dalam profesi gitu ya? I mean, sudah ada tier, sudah ada ranking profesi. Kalau misalkan dokter, ya pasti dipandang, wow, pasti banyak tuh duitnya gitu ya. Sedangkan kalau cleaning service, ya bakal gitu-gitu aja. Nah, apalagi kalau UMR diubah sesuai industri, kayaknya sih bakal lebih parah ya pandangan terhadap profesi-profesi tertentu. Yang juga menarik ketika upah minimum naik, sebenarnya yang berubah bukan cuma gaji pekerja. Di Korea, cukup banyak aturan yang pakai upah minimum sebagai guideline. Misalnya perhitungan weekly holiday allowance, itu kayak cuti berbayar ya. Beberapa manfaat ketenagakerjaan sampai manfaat pengangguran. Jadi pas angka UMR berubah, berbagai komponen lain juga ikut berubah. Makanya buat sebagian pelaku usaha yang mereka lihat bukan cuma kenaikan 380 won ini, mereka hitung seluruh biaya tambahan yang ikut naik bersamaan. Kalau kita lihat debat ini, menurut gue dua-duanya ya, pekerja dan pemilik usaha punya alasan yang masuk akal. Dari sisi pekerja, biaya hidup memang terus naik, dan kalau gaji nggak ikut naik, daya beli mereka akan semakin turun. Tapi dari sisi pemilik usaha kecil, mereka juga menghadapi kondisi ekonomi yang belum sepenuhnya pulih. Dari COVID pun kayaknya belum pulih, dan ada yang omsetnya turun, ada yang konsumennya berkurang, ada yang bahkan sudah menjalankan usahanya sendirian selama bertahun-tahun demi hemat biaya. Kalau menurut gue pribadi, selama ini setiap kali ngomongin upah minimum, fokus kita hampir selalu ada di satu angka. Naiknya berapa, kurangnya berapa. Padahal menurut gue yang gak kalah penting adalah apakah aturan itu benar-benar dijalankan atau tidak. Karena percuma juga kalau pemerintah tetapin upah minimum lebih tinggi, tapi masih ada perusahaan-perusahaannya atau usaha yang ternyata nggak membayar pegawainya sesuai aturan. Nah, di Korea sendiri sebenarnya aturan soal upah minimum cukup tegas ya. Karena sanksi yang harus dihadapin para perusahaan atau para pemilik usaha itu very serious. Jadi artinya pemerintah Korea bukan cuma netepin angkanya, tapi juga menyediakan mekanisme penegakan hukumnya. Tapi walaupun begitu, menurut gue tantangannya tetap sama. Aturan yang bagus tetap harus dibarengin sama pengawasan yang bagus juga. Karena kalau pengawasannya lemah, angka yang ditulis di undang-undang akhirnya cuma jadi angka di atas kertas. Dan menurut gue ini bukan cuma masalah Korea, di Indonesia juga kita sering dengar cerita soal pekerja yang dibayar di bawah UMR, lembur yang gak dibayar, atau hak-hak pekerja yang belum dipenuhi. So, menurut gue hampir semua negara menghadapi tantangan yang sama. Bukan cuma bagaimana menentukan angka yang ideal, tapi juga bagaimana mastiin aturan ini benar-benar dijalanin. Karena pada akhirnya tujuan adanya upah minimum ya kan supaya pekerja punya standar hidup yang lebih layak ya. Dan kalau implementasinya masih bermasalah, ya tujuan itu juga jadi susah tercapai. Ya, kita bisa lihat kalau penentuan upah minimum itu nggak semudah itu ya Tems ya. Semuanya tergantung bagaimana kondisi ekonomi, bagaimana aturan itu dibuat, dan yang paling penting bagaimana aturan ini dijalanin. Kalau menurut lu pada gimana Tems? Kalau lu jadi pemerintah, apakah lu bakal tetap naikin upah minimum supaya pekerja punya kehidupan yang lebih layak? Atau lu lebih milih menahan kenaikannya supaya usaha-usaha kecil bisa bertahan dan gak terpaksa mengurangi pegawai? Atau mungkin menurut lu ada solusi lain yang lebih baik? Silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Terima kasih sudah nonton sampai sini. Sampai jumpa lagi dalam segmen Ada Apa Ya berikutnya. Annyeong. Apa kata dunia?